Baiklah, perkenalkan nama saya Arthur Manopo dengan NIM 2202470 dari kelas 5 TI 3. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan Artificial Intelligence yang kelima, yaitu materi pohon keputusan. Nah, yang pertama ada Depth First Search atau DFS. DFS menelusuri node secara mendalam di setiap cabang sebelum mundur atau backtracking. Metode ini efektif dalam menemukan solusi yang mendalam, tetapi memakan waktu lebih lama, terutama jika ruang lingkup masalah besar. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari DFS. Yang pertama ada kelebihan, yaitu penggunaan memori rendah. DFS hanya menyimpan jalur yang sedang dijelajahi, sehingga penggunaan memori lebih sedikit dibandingkan BFS. Dan ada juga efektif untuk menemukan solusi yang dalam, atau DFS lebih cocok untuk menemukan solusi yang berada di kedalaman karena ia terus menyelami satu jalur hingga akhir sebelum kembali ke jalur lain. Dan untuk kekurangannya, yang pertama ada rentan terhadap loop, yaitu jika tidak ada penanganan loop, DFS bisa terus berulang pada siklus tanpa henti. Dan ada juga tidak menjamin solusi optimal, itu DFS tidak selalu menemukan solusi dengan jarak atau waktu terpendek karena ia tidak mengeksplorasi seluruh jalur sebelum mencapai solusi. Dan kedua ada Breadth First Search atau BFS. Nah, ini BFS menelusuri semua node di level yang sama sebelum pindah ke level berikutnya. Metode ini menjamin semua kemungkinan diperiksa secara menyeluruh, namun kurang efisien jika solusi berada di node terakhir atau jauh dari titik awal. Dan ini juga kelebihan dan kekurangan Breadth First Search atau BFS. Kelebihan yang pertama menemukan solusi optimal, atau BFS menjamin solusi dengan jarak atau langkah paling pendek jika ada, karena ia menjelajahi semua node pada tingkat yang sama sebelum turun ke tingkat lebih dalam. Kedua, tidak rentan terhadap loop. Dengan pengecekan yang sistematis pada setiap level, BFS cenderung lebih aman dari siklus yang tidak berujung. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, penggunaan memori tinggi. BFS harus menyimpan semua node pada setiap level sehingga dapat memakan banyak memori, terutama pada masalah dengan ruang pencarian yang besar. Kedua, kurang efisien pada pencairan mendalam, atau solusi berada jauh dari titik awal, BFS akan memakan waktu lama untuk mencapai tujuan, karena ia harus mengecek semua kemungkinan di setiap level. Dan yang ketiga ada Best First Search atau heuristik. Nah, ini menggunakan pengetahuan heuristik atau informasi yang terkait dengan masalah untuk memilih jalur terbaik di setiap langkah. Metode ini lebih cepat dan efisien karena hanya node yang menjanjikan yang diuji, sehingga proses pencarian lebih terfokus. Dan ini juga adalah kelebihan dan kekurangan dari BFS atau heuristik. Kelebihan yang pertama, cepat dan efisien. Dengan bantuan heuristik, Best First Search lebih fokus pada jalur yang paling menjanjikan, sehingga proses pencarian lebih cepat. Dan kedua, dapat menemukan solusi terbaik lebih cepat. Metode ini lebih efisien dalam mencari jalur optimal karena hanya node yang dianggap potensial yang akan dijelajahi. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, bergantung pada heuristik. Kualitas heuristik sangat mempengaruhi kinerja metode ini. Jika heuristik tidak akurat, hasil pencarian bisa jauh dari optimal. Kedua, tidak selalu menjamin solusi optimal. Best First Search bisa saja terjebak dalam solusi lokal terbaik, tanpa mengeksplorasi solusi yang lebih baik di bagian lain dari ruang pencarian. Dan ini ada contoh kasus jarak. Yang pertama ada Jakarta ke Solo dengan jarak 1000 km, kedua Solo ke Yogyakarta dengan 1000 km, 3 Jakarta Purwokerto 800 km, dan 4 Jakarta ke Yogyakarta 1900 km, kelima Purwokerto ke Semarang 1500 km, keenam Purwokerto Surabaya dengan jarak 1800 km, Purwokerto ke Solo dengan jarak 500 km, dan berikut ada Yogyakarta ke Bandung dengan total jarak 1000 km,
dan Yogyakarta Kediri 1500 km, ada Kediri Surabaya 1500 km, dan yang terakhir Yogyakarta Surabaya 1000 km. Nah, ini adalah perhitungan jarak dengan tiga metode. Yang pertama ada depth first search atau DFS. Nah, ini pertama kita hitung dari Jakarta ke Purwokerto yaitu 800 km, dan kemudian dari Purwokerto ke Solo 500 km, dan dari Solo ke Yogyakarta dengan total 1000 km, dan Yogyakarta ke Kediri dengan 1500 km. Dan untuk total jarak dari Jakarta ke Kediri dengan metode first search atau DFS yaitu 3800 km. Dan kita masuk pada metode yang kedua yaitu breadth first search atau BFS. Yang pertama dari Jakarta ke Purwokerto. Ini metodenya sama dengan depth first search atau DFS karena hasilnya dan perhitungannya dari Jakarta ke Kediri itu melewati sama-sama kota dan dengan total jarak 3800 km. Dan yang ketiga, best first search atau heuristik, yaitu yang pertama dari Jakarta ke Yogyakarta dengan 1900 km, dan dari Yogyakarta ke Kediri 1500 km dengan total jarak 3400 km. Nah, untuk kesimpulannya, di sini metode yang pertama DFS cocok untuk masalah dengan ruang pencarian kecil atau solusi yang dalam. Dan kalau BFS memberikan solusi optimal tapi menggunakan lebih banyak memori, terutama untuk masalah yang kompleks. Dan yang ketiga, untuk metode yang ketiga, best first search, memberikan solusi yang lebih efisien dan cepat jika heuristik yang digunakan akurat. Dan demikian presentasi dari kelompok kami disampaikan. Terima kasih.